Nah ini, wih, tuh lihat. Baru jalan lihat. Tuh, udah sembuh, udah bagus. Iya. Aduh. Nah, tuh Bang Ledrik tuh. Iya. Lalu dong. Ayo. Ayo. Nah, udah sampai akhirnya. Namanya apa? Siapa namanya? Febrian. Waduh. Lahir di bulan Februari. Iya. Oh. Kamu berarti salah lagi dong. Kan? Iya, tanggal 18. Tanggal 18. Nah, kita mau lihat dulu gerobak kuburnya nih. Nah, kita lihat dulu gerobak kuburnya coba nih. Tuh, lihat nih. Bubur ayam. Kita kesini mau makan bubur ayam nih. Weh. Ya, kita lanjut dulu. Hai, stalker harus bahagia. Aduh, sore hari ini kita udah sampai ke daerah mana nih? Cikarang. Wah, keren. Tadi kita naik ketemu di stasiun Manggarai. Kemudian kita lanjut ke Bekasi. Iya, terus baru naik ke Cikarang. Karena kalau dari stasiun Manggarai itu lama tadi ya, 1 jam kita harus nunggu. Jadi kita naik sampai Bekasi, kita nunggu yang dari Senen ya, Cikarang. Aduh, seneng banget nih kita di sampai sini. Aduh, jamuannya, ada jagung rebus. Itu apa tuh? Ini buah jahe. Oh, jahe. Jahe itu ada kacang yang nggak kelihatan. Aduh. Terus ada pisang. Ambon. Nah, Ambon ya. Terus minumannya, waduh, nanti dikira iklan lagi. Maju kita ngobrol. Terima kasih Mas Wahyu. Selamat sore, kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mas Wahyu. Kita terinspirasi kenapa kesini karena Mas Wahyu ini dan istri dua-duanya pasca stroke. Dua-duanya. Tapi mereka hebat loh. Mereka masih bisa berusaha dan menghidupi keluarga. Ekonomi masih jalan sekalipun tersok-sok, tapi dengan kondisi yang seperti itu mereka semangat. Kita mau belajar semangatnya. Iya, aduh, silakan ya. Perkenalkan dulu Mas. Jangan tegang Mas, kayak wajah tegang ini. Iya. Saya Wahyu dari Cikarang Selatan. Oke. Kami terserang stroke dua-duanya. Saya terserang di bulan 1 tanggal 10 2023. Oke. Terus kalau ibu? Kalau istri sebenarnya dari tahun 2022 udah ada gejala stroke. Oke. Sudah periksa ke dokter saraf di Sumber Waras. Terus bulan 1-nya saya terserang, obat yang dari istri saya minumin. Saya nggak tahu saya kena stroke perdarahan. Waduh, jadi tadi cerita sebelum kita shot ini beliau bilang katanya obat pengencer darah. Obat apa lagi tadi? Obat apa lagi Bu? Buat penguatan otot. Penguatan otot diminum ya? Saya minum sampai habis. Obat istri saya ngabisin. Wow, Tuhan tolong. Karena kasihan buat saya, ternyata saya makin hari makin lemah. Akhirnya pas 2 minggu kemudian saya ke rumah sakit. Di CT scan ada pendarahan otak. Memang cc-nya kecil. Gara-gara saya cerita minum obat pengencer darah, malah saya diomelin sama dokter. Kalau pendarahan nggak boleh minum pengencer darah. Saya pun nggak tahu saya kena stroke. Saya habisin obat istri saya selama 2 minggu itu, ternyata pendarahan saya meluas. Akhirnya banyak yang rusak. Jadi yang obat yang nggak seharusnya diminum ya. Waktu itu kenapa sih Mas Wahyu kok pengen minum obat itu, atau mungkin kenapa Mas?
Saya pengen minum itu, saya pengen sembuh, pengen bisa gerak langsung, supaya otot saya kuat lagi. Lebih kuat. Ternyata obat itu habis, ya tetap nggak gerak badan saya selama 1 bulan lebih. Oh, jadi waktu itu Mas Wahyu sudah kena ya? Minum obat itu udah kena. Oh, sudah itu kena. baru ketahuan, sampai sebulan kemudian baru ada perubahan, saya bisa gerak dikit-dikit. Itu pasnya sih, waktu pasnya itu 2 bulan baru saya belajar jalan. Oke, sorry, maaf. Tadi, sorry. Mas Wahyu minum obat ibu itu, Mas Wahyu masih dalam kondisi sehat? Udah lemah. Oh, sudah lemah, tapi belum periksa ke dokter? Belum periksa. Oh. Nggak tahu saya kena stroke. Jadi beliau sudah lemas gitu, tetapi nggak sadar kalau kena serangan stroke. Ya, saya Jadi udah lemah. minum obat ibu. Ini ibunya harusnya ikut ya di sini ya. Bisa ibu ikut? Ibu. Di sini? Mah, Duduk. sini mah. Sini bu. Ayo bu, ayo. Sekarang istrinya kita paksa. Iya. Tadi nggak mau katanya, takut frame-nya katanya nggak cukup. Nah, sampai cukup nih kan, cukup ya kak. Nah nih kameramennya putrinya ya Iya. sekarang. Terima kasih ya kak. Ya kakak siapa namanya? Tania. Tania. Oh ini namanya Tania karena di subscriber itu ditulis di situ Tania. Oh ini putrinya. Terima kasih ya kak Tania ya. Nggak ada orang Medan, orang Batak itu ya mah nama anak. Oh, pertama. nyebut nama anak. Bu Tania, Pak Tania, Bapak Tania. Sekarang kita lanjut. Jadi waktu itu belum sempet kontrol ke dokter. Padahal itu sebetulnya sudah kena serangan ya. Karena lemah ya, betul lemah. Iya, Kanan. tanggal 10 itu pagi-pagi saya buang air kecil, jantung berdebar, langsung di kasur langsung kesemutan 3 kali, turun naik, langsung gak gerak, saya rubuh ke kasur, cuman keadaan saya masih sadar. Saya nggak tahu saya kena stroke, cuman tangan saya udah nggak bisa diangkat sama sekali, sama kaki udah nggak bisa diangkat. Itu hitungan menit. Jadi itu selisih waktu Mas Wahyu kena itu sama istri Kalau istri itu tanggal sebenarnya udah lama, Desember akhir pas dikontrol 2022 akhir, bulan 12 habis Natalan di rumah Om di Roxy. Oke. Terus di situ Om saya nanya kenapa, Inang kaki kamu kok diseret. Akhirnya Om sama Tante langsung simpulin dibawa ke rumah sakit Sumber Waras. Ketemuin dokter saraf. Hasil dokter saraf diagnosanya udah kena stroke. Separuh udah kelihatan, cuman ringan. Udah gitu habis dikasih obat sama dokter spesialis saraf buat sebulan. Pulanglah kami dari tanggal 29 itu kami udah ada di pulang ke Cikarang. Naik motor dari Jakarta, saya masih sehat. Oke. Udah gitu sampai ke Cikarang, saya jualan sampai tanggal 6. Kondisi saya masih sehat, saya masih Sehat. jualan bubur keliling. Waktu itu Bu sakit. Tanggal 7 saya istirahat. Ingat saya mau istirahat sampai tanggal 10. Tanggal 11 saya mau jualan lagi di hari Rabu. 11 Januari. Sampai masih ingat tanggal-tanggalnya. Saya pas libur itu pas tanggal 10 pagi saya terserang stroke. Saya nggak tahu saya kena stroke-nya. Saya pikiran lemah kiri, nggak bisa bergerak, mungkin gara-gara kecapean. Ada saya rebahan, dikasih minyak panas pun nggak berasa. Badan dipegang sakit, nyeri semua. Akhirnya hari Sabtu kami minta rujukan, hari Senin kami dibawa ke rumah sakit Harapan Mulia. Dari rumah sakit saya dioper lagi ke Siloam. Karena alatnya di sana nggak komplit, nggak ada alat CT scan. Akhirnya saya CT scan. Habis dari CT scan itu saya seminggu kemudian baru tahu hasilnya. Saya balik lagi ke rumah sakit karena saya rawat jalan. Saya dorong-dorong kursi roda sama saudara ketemu di sini.
orang Lampung, dia baik, dia nolongin saya dibawa ke rumah sakit, didorong, udah seperti kayak saudara kandung. Karena istri saya pun nggak bisa, kakinya langkahnya berat, saya nggak ditemani, saya suruh istri nunggu di rumah. Pas hasilnya itu keluar, saya ada pendarahan otak. Waduh, itu jadi berganti-gantian tuh Mas 5 Wahyu ya. cc emang Oke, kecil cc-nya kata dokter, tapi kenapa bisa meluas? Apa yang kamu lakukan selama ini? Dokter bertanya sama saya jawab, saya minum obat istri saya. Istri saya semenjak saya sakit kena stroke ini, istri saya nggak minum obat. Ternyata saya baca ini buat penguatan otot, kata istri saya. Ini buat ini pikiran saya biar otot saya bisa kuat. Saya minumin sampai habis itu obat istri saya. Akhirnya pas saya ke dokter, saya salah minum pengencer darah, maka pendarahan saya meluas. Lumayan banyak. Dokter ngusulin saya harus dioperasi, cuman saya nggak mau. Saya tolak. Akhirnya saya pulang dari situ. Jadi di rumah saya udah putus asa. Betul. Jadi sekalipun 5 cc karena dampak dari minum obat yang tidak sesuai dengan anjuran dokter ya, bahkan minum sendiri ya. Iya, minum sendiri. Dipikir itu malah memperbaiki, malah memperlebar pendarahan begitu ya Bu ya. Yang meluas waktu itu ya. Iya. Terus lanjut kemudian. Udah gitu saya dari situ masih rawat jalan. Muka saya udah tampias, sudah pucat, kenapa saya nggak dirawat? Terus saya, sampai kapankah saya pendarahan ini akan berhenti? Saya bertanya-tanya terus, sudah putus asa. Bulan ketiga lah ada keajaiban terjadi pada saya. Semangat saya timbul ngelihat anak-anak, saya ingin berjualan kembali. Walaupun Tuhan ngizininnya, pas saya jualan itu di bulan 6 akhir, di awal bulan 7 baru saya jualan. Bulan 6 akhir, di awal bulan 7. Luar biasa loh. Jadi hanya 6 bulan, 6 bulan sudah mulai jualan. Jualan apa? Tadi belum jelas sih. Jualan apa nih? Jualan di warung. Jualan bubur keliling. Ayam keliling. Bukan. Motor. Iya, pakai motor. 6 bulan jualan bubur keliling, bukan jualan di depan rumah itu, tapi keliling. Nah, boleh Bang Ledik, ada pertanyaan nggak Bang? Jadi bawa motor sambil jualan bubur, sempat jatuh gak Bang? Ya, suka dan dukanya sih ada. Saya cuma nggak cerita sama istri. Saya terguling 4 kali. Waduh. Iya. Jadi terguling 4 kali itu artinya ya modal hari itu hilang. Iya, nggak balik, pada pecah semua. Akhirnya istri tahu. 4 kali. Nah ini agak geblang sedikit kan, sebelum bawa motor dengan beban begitu kan, beliau latihan kan Mas Wahyu kan? Iya. Itu bulan keberapa Mas Wahyu memberanikan diri untuk berlatih naik motor? Walaupun saya jalan masih pincang dan berat, cuman tekad saya bulat buat mencari makan anak dan istri. Wah, saya lakukan. Oke. Itu bulan berapa? Sebenarnya belajar motor tanpa papan itu bulan. Saya bulan keempat saya udah belajar. Bulan keempat sudah belajar. Kondisi waktu itu ibu bagaimana Bu? Kondisi kalau ibu ya selama saya dari rumah sakit divonis stroke ya Pak, saya sebenarnya gimana ya, dibilang saya harus menyerah, saya nggak mau, tapi karena suami emang udah stroke, mau nggak mau saya harus mengambil alih untuk urusan rumah, urusan anak-anak sekolah yang ngerjain di rumah, jadi harus benar-benar kuat gitu. Wah, luar biasa. Soalnya dalam kondisi ibu sedang stroke, suami merawat, karena tadi suaminya terlalu pikiran dan capek ya, lelah ya waktu itu ya, istirahat kurang, kena stroke, kemudian berbalik lagi ibu yang gantian merawat suami. Padahal waktu itu kondisi ibu bagaimana?
kondisinya emang belum pulih ya. Belum pulih. Kaki masih diseret, tangan juga masih berat, tapi harus kuat. gitu. Harus kuat Bu ya. Nah terus waktu itu kalau Ibu kau boleh tahu tadi kita ngobrol betul ya iskemik ya Bu penyumbatan. Iya, Iya. iskemik. Penyumbatan kalau Pak Wahyu pecah pembuluh. Kalau saya manggil Ibu apa sih paling enak? Itu apa namanya? Apa sih? Mamahnya? Nggak apa-apa, Rumi. Oh, mamanya. Nggak Rumi, apa-apa. Rumi, Ibu Rumi, ini Pak Wahyu, ini halak kita ini, si Majuntak bah. Hai si Majuntak ada Horas. Iya. Jadi menarik banget itu bisa 3 bulan pasca 4 bulan udah belajar naik motor. Belum belajar naik motor ya, 4 bulan itu sebenarnya saya belajar sepeda dulu. Iya, belajar sepeda. Kaki saya pun yang kiri ini jatuh mulu dari pedal. Iya, jatuh lagi. Cuman saya ingin bangkit, ingin pulih, membangkitkan ekonomi keluarga supaya tidak menjadi lebih terpuruk lagi, harus bangkit. Pak, di sana kan di depan ada sepeda seperti di apa namanya? Dipajang. Benar Pak waktu itu. Wah. Iya Pak. Iya. Tadi kita waktu datang kan ada sepeda dipajang. Itu kenapa tuh Mas Ledik tanya tuh? Itu apa tuh Mas? Itu servisan sepeda. Saya sekarang udah mulai nyervis walaupun dikit-dikit. Jadi ada usaha walaupun stroke nih, pasca stroke, usaha bubur. Kemudian servis sepeda. Terus ada warung. Wah, keren. Makanya mau membangkitkan ekonomi, saya buka sepeda itu biasanya 1 hari kuat 5 sepeda, 7 sepeda sehari kelar. Sekarang 2 hari cuma 1 sepeda saya kelar. Tapi tetap paling penting bukan banyak sepeda, tapi Mas Wahyu ada usaha dan ada kemauan tetap buka bengkel sepeda ya. Makanya buat sahabat stroker jangan menyerah sama keadaan hidup. Mantap. Harus kita bisa, jangan sampai tangan kita di bawah. Kita harus bisa memberi. Jangan tangan di bawah begini ya. Iya. Tangan di bawah jangan meminta-minta. Kita masih punya Tuhan, kita masih punya keahlian walaupun kita mati separuh badan. Lihat teman-teman kita yang tidak punya kaki, yang tidak punya tangan, mereka masih bisa usaha. Masih berusaha. Contohnya, silahkan lihat di manapun pasti ada itu. Yang nggak punya tangan, mereka masih mampu. Masa kita masih komplit ya mampu? Kita buktikan bahwa kita tuh stroke bukan gara-gara penyakit ajab ataupun apa. Iya, betul. Ini ujian dari Tuhan. Kita beruntung dikasih ujian begini supaya kita ingat sama Tuhan. Amin. Luar biasa. Nah ini sahabat stroke banyak pesan nih dari Mas Wahyu nih hari ini kan. Biar bersyukur selalu, kita hidup ini nikmat, indah. Ya, tetap mengucap syukur karena memang benar loh Bang Ledik ya. Kan kita waktu kemarin mau bilang kita mau ke Mas Wahyu dan keluarga karena seorang suami istri ya mereka ya. Tetapi menjadi inspiratif nih seorang keduanya stroker, bukan suami aja loh. Suami stroker tapi mereka ekonomi mereka tetap terbangun dan mereka masih berusaha. Apalagi sekarang saya baru denger nih 4 bulan mulai latihan, terus kemudian 6 bulan tadi sudah mulai 6 bulan udah bisa naik motor Pak. Ya, nah sekarang kita mau tahu ceritanya. Itu kan kalau jualan bubur kan kita harus menyiapkan segalanya. Tuh ceritanya gimana? Apa Mas Wahyu sendiri atau dengan Ibu yang dengan kondisi juga masih sama-sama lemah? Berdua. Kami goreng kerupuk pun. Boleh cerita dong proses buat buburnya nih. Siapa tahu Mas Lidik mau dulu jualan apa es krim ya? Iya, siapa tahu mau jualan bubur habis itu. Jadi saingan dong. Gak apa-apa dari awal jam berapa bangun buat itu berarti biar kita tahu. Kalau bangun sih dari jam 2 kita udah masak air sampai air itu mendidih, baru kita udah cuci beras bersih, kita masukkan. Ada perbandingannya berapa gayung, berapa liter berasnya. Bumbunya pun garam, masako, udah itu aja. Kita olah lagi pakai santan, bumbu-bumbu rempahnya kayak kunyit, ketumbar kita bikin sendiri.
Oke. Oh. Ya, Itu jadi rasanya pun biar kuah karinya itu khas buatan kita. waduh. Nggak ada Tapi- dua rasanya. Ada kayak nih, kok masih ada enak ya, tapi lagi nggak ada stoknya. Harus nungguin pagi kita. Kehabisan terus, Pak. Wah, Oh. luar biasa itu, doa luar biasa, dan ya ada pertolongan Tuhan caranya memberi berkat. Kalau hujan-hujan pernah cerita Mas Wahyu, wah lagi hujan nih, justru hujan malah jadi berkat dia, habis man. Oh aduh, jadi bangun jam 2, masak air, bikin bubur tuh kan lama ya Bu ya prosesnya. Nah kalau Ibu apa Bu tugasnya waktu menyiapkan jualan bubur? Kalau saya emang bantuinnya buat toppingnya gitu loh Pak. Kan Toppingnya. bubur tuh toppingnya banyak ya. Ayam Ada tuit, ayam, Ada ayam, cakwe, ada diguntingin. daun seledri, bawang goreng. bawang goreng, kacang. Kalau itu sih saya bantuin buat nyiapin topping-toppingnya. Oh, Nah, oke. suami nyiapin bubur yang ngaduk kan harus diaduk Wah, terus ya Pak. keren. Supaya nggak hangus. Itu berapa? 10.000 apa? Ya kalau Di sini mah harganya saya nggak pedulikan harga mahal atau Harga. murah. Di sini orang mau Berapa? beli berapa saya terima. Itulah Oh, rezeki gitu. saya dari Tuhan. Tapi standarnya Tolak. standarnya satu mangkok. Satu mangkok saya jual sebenarnya 10.000, cuman kebanyakan yang beli 5.000 dan 3.000. Saya terima. Di Itu rezeki Jakarta saya. berapa kita beli bubur? 12 13 ya. 12 13 12. Iya. Tapi kalau lihat dari rempahnya kayaknya kita perlu nyoba. Tapi kita harus nginep dong. Tapi kapan-kapan lah. Aduh. Bisa boleh. Wah, keren-keren. Nah, Mas Wahyu itu jam 2 selesai siap untuk keluar jualan jam berapa, Mas Wahyu? Keluar jualan jam 5 pagi saya udah standby udah Waduh, keliling. Mas, kita lagi tidur enak-enak. Ya nih, udah dia samperin jualan. langganan-langganan yang saya udah hafal, bangunnya jam segitu saya samparkan ke rumah, mereka udah siapin mangkok. Wah. Sudah siap tuh. Kan nggak pakai bumbu kuning ya, Bu? Ya memang. Pakai pakai Oh. Pak. Itu kuah santan kari. Ibu juga Enggak, menyiapkan. kalau itu suami. Oh, suami. Jadi Mas Wahyu menyiapkan apa namanya istilahnya Buburnya sama bubur dan santannya, Yang kuahnya. Ada kuah karinya. Ibu khusus untuk toppingnya. toppingnya. Oke. Wah, jadi jam 5 sudah keluar. Saya lagi sehat, dulu pernah jualan di Jakarta, sehari itu habis 2 dangdang. Aduh, luar biasa nih di sini di komplek hanya jualan jam 5 keluar, pulang jam berapa Mas Wahyu? Paling Selesai? cepat saya 1 jam habis, paling lama itu 3 jam. Weh, luar biasa loh. Kembali lagi kalau ke rumah masih ada danang, dia muter lagi dia. Aduh. Sudah cukup. Jadi sudah cukup itu ya? Ya. Sudah cukup ya. Istirahat langsung sekarang. Pemberian Tuhan itu udah cukup. Walaupun sekali, makin aja. Amin. Iya, paling penting juga kalau pesan dari saya ya Ibu dan Mas Wahyu juga cukup untuk istirahatnya dan ada waktu istirahat dan pikiran juga lebih tenang ya, Iya. Mas ya, karena memang ya tadi itu Mas Wahyu terserang stroke, dia sadar juga karena kecapean dan pikiran ya Mas Wahyu ya. Karena punya pikiran ya, tiba-tiba kok badan gua lemes nih, kenapa gini ini ya. Jadi gitu. Nah sekarang ini udah berjalan 1 tahun ya jualan 1 tahun, sekarang tanggal Kalau maksudnya apa? jualan buburnya setelah kena. jualan buburnya baru dari bulan 7 aktifnya lah Pak. Oh bulan 7 Bulan 2023. Oh iya ya, istilahnya baru 6 bulan 7 bulan. Oh Kalau cerita dukanya selagi sakit, bulan 1 anak yang gede itu. Nah coba tuh bulan 1 saya 2023. kena keserang. Pas Hmm? bulan 2 di pertengahan 1 minggu, Oke. tanggal 10 1 bulan, tanggal 10 bulan 2 lebih seminggu, berarti tanggal 18-an di bulan 2 Hah? anak saya yang gede sakit. Oh Tipes. Tania. Oh, Ya. Pas Terus tipes. bulan 3-nya nyusul anak saya sakit yang kecil, Yang kecil. tipes. Di bulan ke-5-nya istri saya dirawat 2 minggu, tipes. Oh iya, karena kenapa Iya. Tania dulu tipes?
Ingat nggak? Kecapean. Capean? Soalnya habis Kecapean. tadi tuh Soalnya kan dia- kecapean juga. Ini ada anak putrinya. Saya, saya juga saya belum bisa ke kamar mandi, buang air apa. Anak saya lah bisa ngurus saya juga sama istri saya. Oh. Saya pipis kamar mandi pun masih susah, si Popong. masih dibopong. Akhirnya kami pipis pakai alat ya, kumpulin baru dibuang oleh anak saya. Iya ya, luar biasa. Iya. Keluarga yang luar biasa. Anak-anak juga Bantu. mengerti kesulitan orang tua dan membantu mereka. Waduh, luar biasa. Ini keluarga cemara ini. Tuhan berkati ini luar Dukanya emang biasa. ada sih, Pak. Iya, iya, saya Kadang percaya, Pak. kehidupan emang ada suka, senang, ada bahagia, ada susah. Paling Saat penting susah kita jangan ngeluh, hanya berdoa aja. itu dia. Tuhan yang luar ngasih biasa. jalan. Iya, nanti bisa sampaikan di pesan-pesan kita terakhir nih. Iya. sebelum- Aduh, Mas, ada pertanyaan lagi? Sasa udah. Sudah cukup nih. Buat Mas Wahyu, buat Ibu, Ya, cukup. sudah cukup. Oke. Jadi cukup ya pembicaraan kita, menarik ya, banyak yang Iya. sebenarnya sih pengen kita gali lagi, tapi nanti Mas Bang Ledi kemalaman lagi pulang. Wah, Oh, nggak apa-apa katanya. Nginep nggak apa-apa. Nginep nggak apa-apa katanya. Itu nanti bantuin bikin bubur. Iya ya. Ini ada warung juga usaha ya Ibu ya. Iya. Ada. Sekarang jam 9 saya udah tutup, biasanya jam 12 malam saya tutup, jam 1. Sekarang udah Kadang jam 8. jam 8, jam 9 saya udah Jam tutup. 9. Istirahat semenjak sakit ini saya pola tidur saya ubah semua. Sudah bagus. Mas Wahyu, sorry Mas, kita mau lihat nih, tangan bagus ya Mas ya. Yang Kalau otot bagus. udah perlu. Iya. Tapi kalau ke atas, Kalau ke atas saya kuat. ya, oh biar lihat. Iya. Oh bisa ya. Kalau lagi pikiran lagi ngawut, ngangkat segini pun nggak Oh, kuat. kalau lagi pikiran nggak enak, Iya. Tapi kalau lagi enak, ke atas Lagi kuat. enak. Iya. kalau oke, just gitu ya. Walaupun masih sakit di sini, Sakit ya. saya paksain. Yang Oh, penting karena bawa, otot saya udah kuat. iya Mbak, motor luar biasa. Kok kaki kuat untuk napak Kalau sekali. kaki masih suka nyekluk. Iya, Soalnya betul. saya Masih kurang seret. semenjak saya jualan kurang ngelatih kaki sama tangan. Saya fokusnya di dagang. Betul. Iya, Proses. jadi sering naik motor. Wah, jarang itu jalan udah kaki. latihan yang luar biasa itu, luar biasa. Karena memang saya pernah beberapa konten saya bilang bahwa orang stroke itu akan cepat sembuh kalau dia ada tuntutan dan dia ada ada tuntutan, ada dorongan yang dia harus bergerak, ya, bekerja. Dan arti apalagi Mas Wahyu harus naik motor nggak ada apa-apa loh, dia naik motor ada apa nih istilahnya, gerobak dan bubur berapa berat itu coba. Iya. Aduh, oke. Ada pesan Mas Wahyu buat kita mau tanya dulu sebentar. Mas Wahyu kok bisa kenal itu dulu ya? Ini Mas Wahyu. Nah, Kenal Mas. iya bisa kenal kita coba. Oh, Kenal sama Bapak. Iya. Bapak berdua. Di mana Saya kenal? baru kenal sama Pak Andreas itu pas saya sering nonton kontennya Pak Andreas yang bikin saya semangat juga. Bu, gitu. Sama sering ngeliat Bang Ledrik Pendekar Stroke di acara kontennya Pak Andreas, di konten-konten yang Oh lain. iya, jadi beberapa kali jadi tamu dia. Ya, akhirnya saya kenal beliau, saya pun jadi banyak sahabat, ingin bangkit pulih, semakin semangat saya ingin pulih. Oke. Bahwa mereka pun bisa pulih, saya masih tidak. Saya harus pulih. Iya. Amin. Itu Kalau dari saya, waktu pertama saya mendapatkan pesan di kalau konten itu bawahnya apa nak? Aduh, komen ya. Komen itu papamu bilang begini, Pak Andreas, saya Wahyu apa gitu. Bukan Wahyu waktu dia nyebut gitu. Saya seorang stroker dan istri saya juga stroke. Kaget saya baca di konten. Saya WA, bukan WA, waktu itu saya terus balas. Dan kemudian juga kalau nggak salah saya kasih nomor Iya. nomor HP saya untuk bisa terhubung, karena saya betul-betul terinspirasi. Saya hari ini saya sedang berusaha untuk berjualan bubur. Saya semakin shock. Luar biasa, suami istri yang keduanya kena stroke
tapi mereka berusaha untuk membangkitkan ekonomi, bertanggung jawab kebutuhan untuk anak-anak, dan anak-anak juga mengerti membantu orang tua ketika keduanya mendapatkan serangan stroke. Begitu ya Bu ya? Iya. Ibu ada pesan buat subscriber Favor Stroker Harus Bahagia dan pendekar stroke nggak, buat teman-teman yang mengalami stroke, yang masih kena stroke, atau mungkin yang mereka sedang mengalami down, apa Mas? Iya benar, pesannya buat para stroke yang mengalami stroke ya, kita harus lebih semangat lagi. Harus lebih semangat. Iya, bangkit. Stroke bukan akhir dari segalanya. Artinya kami berdua kena stroke, kami tidak mau berpangku tangan atau menyerah. Tidak mau berpangku tangan atau menyerah. Kita terus semangat untuk ngidupin keluarga kita, ngurus anak-anak, itu nomor 1. Terima kasih. Ada nomor 2-nya berarti dari Mas Wahyu. Ada nomor 2-nya nggak Mas Wahyu? Apa pesannya? Pesan saya sih buat sahabat stroker maupun yang baru kejadiannya terserang, latih teruslah dan bergerak terus, jangan putus asa. Walaupun belum bisa digeraki, bantu yang namanya yang sehat. Walaupun tidur berbalik, tangan tertinggal di belakang, kayak saya dulu, saya bantu berbalik, ternyata itu membantu buat latihan awal. Terus akhir saya ulang, ternyata lama-lama ada gerakan, jadi masih ngerespon otak itu. Kalau kita sering gerak-gerakin, otak itu bakal ngerespon terus. Jadi pemulihan pun akan datang. Jangan putus asa, jangan ambil tindakan yang bodoh buat akhirin hidup. Itu bukan. Pokoknya kalau udah kena stroke, jangan merasa kecewa, jangan nyalahin Tuhan. Nah, penting itu. Kalau nyalahin Tuhan, berdamai dengan kondisi ya. Iya. Jangan menyalahin. Iya betul. Harus bangkit bahwa kita masih dikasih kesempatan. Jangan nyalahin diri kita. Enggak disayang Tuhan. Tuhan itu sayang sama kita. Buktinya saya sampai sekarang sembuh gara-gara Tuhan. Amin. Bukan gara-gara niat hati saya sendiri, tapi dari Tuhan lah yang ngizinin saya sembuh. Amin. Dan saya ingin pulih, saya dikasih kesempatan buat nyari ekonomi saya, buat keluarga, buat ini, buat sahabat stroke. Pokoknya jangan ada putus asa, harus bangkit, harus bisa. Pesan saya. Stroke pokoknya bukan akhir dari segalanya. Hanya kematian yang akhirnya dari segalanya. Kalau masih ada nyawa nempel, maju terus, bakal bisa bangkit. Keren. Jangan menyerah. Itu pesan saya buat sahabat stroke. Luar biasa. Para subscriber dan viewer Stroker Harus Bahagia dan sang pendekar stroke, kita sama-sama mendengarkan cerita suka duka dan perjuangan mereka, dan ada pesan-pesan yang luar biasa yang kita sama-sama dengarkan, dan saya dan Bang Ledrik juga ada yang dapat, yang kita dapatkan Mas ya, dari semangat mereka. Tidak kecewa kepada Tuhan, mereka tetap mengucap syukur. Akhirnya mereka semangat bahwa Tuhan itu baik buat mereka. Ya Bang Ledrik, ada tambahan? Udah Cukup? Oke. Maaf, saya mau tambahin. Boleh. Buat sahabat stroke, harus tekad dan keberanian timbulkan. Jangan takut sama hawa sakit. Hawa takut melangkah, takut jatuh, lawan terus sama keberanian. Keberanian itu membantu buat pulih. Kalau kita takut, sampai kapan kita membuang tongkat itu? Kita pakai tongkat terus, buang tongkat itu. Diri dari kursi roda, maju. Itulah obat pulih. Harus berani, tekad, terus yakin, walaupun selangkah 2 langkah pertama, selamanya kalau udah lama bisa 10 langkah lebih kita jalan. Amin. Itulah awal-awal yang sakit yang saya rasakan. Dari sakit saya injek yang batu duri-duri, air sekarang merasa nyaman saya injak. Amin. Saya lawan terus rasa sakit, walaupun netes air mata, saya lawan terus. Luar biasa. Udah Pak, itu aja Pak. Belajar dari kegigihan mereka. Oke. Stroker Harus Bahagia dan sang pendekar stroke, kita sampai di sini. Kita lanjut lagi kemana kita? Nanti kita tahu, kita kasih tahu ya. Oke, selamat sore dan salam sehat
Oke, yo. Stroker harus bahagia. Stroker harus bahagia.